sampai hari kemarin eh, tidak ada satupun yang mengalami kenaikan di atas 5%. Ya, yang naik kan pertama beras memang, yang kedua tepung, dan kemudian kedelai. Tapi itu adalah catatan dari harga di domestiknya. Kalau kita perhatikan harga internasional, kita lihat di tahun ini selama setahun, bahkan trennya sebenarnya sampai bulan ini, sampai Oktober ini sudah trennya menurun. Dan harga kedelai misalnya yang sekarang beredar di dalam negeri, tentu ini harga pembelian yang di bulan Juli dan Agustus yang lalu. Karena kan pasti ada jeda antara harga beli pada saat dia order dengan barang itu datang sampai kemudian beredar. Nah, sehingga untuk bulan kedepannya, maka pembelian harga dari kedelai misalnya itu sudah harga pembelian yang sudah turun. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ada, memang ini satu kondisi yang kita berada pada posisi yang sedang tren menurun sebenarnya harga pangan global ini kalau kita lihat periodenya setahun terakhir, karena puncak-puncak itu kan terjadi di bulan mulai Maret, April, Mei yang lalu. Nah, kaitan dengan langkah pemerintah, tentu ada beberapa hal ya, khususnya dalam konteks komoditi pangan yang menjadi concern dan juga diintervensi. Pertama, untuk beras jelas kita pemerintah punya stok yang dikuasai oleh Bulog. Nah, ini setiap saat, setiap waktu, bahkan kami kemarin rapat juga setiap minggu kita memonitor perkembangan harga ini dan dengan seluruh pihak, baik dari pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lain. Jadi pantauan kita, monitoring kita terhadap pergerakan harga pangan ini untuk memastikan bahwa kalau ada gejolak harus segera kita ambil langkah, apakah dia melalui distribusi dari yang sentra produksi ke yang tidak memproduksi. Langkah yang kedua juga adalah misalnya untuk kedelai, pemerintah sudah memperpanjang bantuan subsidi harga kedelai ini sampai akhir tahun. Nah, jadi ini juga mengurangi beban tadi yang Mas Bagas sampaikan. Pokoknya kalau range kenaikan itu masih dalam rentang tidak sampai 10%, itu masih bisa ditolerir oleh teman-teman di pelaku usaha. Nah, sehingga bantuan subsidi harga ini tentu diharapkan bisa membantu tetap kepada para pelaku usaha khususnya tahu tempe untuk tetap dia bisa beroperasi, memproduksi dan menjualnya. Jagung sebagai bagian dari pakan juga demikian. Nah, jadi ini yang kemudian kita menjadi bagian dari kebijakan atau intervensi pemerintah ini supaya harga-harga pangan ini tidak terlampau memberikan dampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional. Di dalam negerinya sendiri tentu tadi kita berupaya ini waktunya untuk kita melakukan konsumsi secara diversifikasi ke pangan yang lain yang kita punya, maupun tadi adalah saatnya kita untuk bisa mensubstitusi sebagian daripada produk-produk pangan ini yang juga kita sudah memiliki cukup banyak. Nah, sehingga dengan langkah-langkah seperti ini bisa mengurangi dampak kenaikan harga pangan ini menjadi angka inflasi yang bisa kita prediksikan. Dan tentu ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi sektoralnya, ya, dari sisi sektorial. Lalu sisi moneternya kan berbarengan, yaitu yang diintervensi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga. Dan ini saya kira
satu arah kebijakan yang sejalan di dalam kita mengendalikan inflasi. Karena inflasi itu kan tidak hanya dari komoditi pangan, ada inflasi yang misalnya inflasi inti, lalu ada juga inflasi yang dari harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Nah, jadi rangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bank Sentral, ini semua adalah bagian yang kita bersama-sama untuk menghadapi situasi yang diprediksi oleh berbagai lembaga internasional untuk kita hadapi di tahun ini maupun di tahun depan. Dan signal itu saya kira sudah mulai kelihatan, mungkin kalau saya melihat catatan dari ekspor dan impor di bulan September dibandingkan dengan bulan Agustus secara mantuman memang mengalami penurunan. Baik. Tapi kalau dibandingkan tahun yang lalu kita masih tetap naik gitu.